Kalian sedang menonton video komik detektif komik Fall of Batman. Ya, kenapa jadi Batman, tidak Batman? Ya, penulis ceritanya bikin judulnya seperti itu. Ya udahlah, kita simak saja ceritanya ya. Selamat datang di channel YouTube DC Indonesia. Di sini kalian akan menemukan konten cerita video komik pada DC Komik. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini dan belum subscribe, ayolah subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi, dan kami pun tentunya akan terus memberikan hiburan kepada teman-teman tentang dunia DC Komik. Bagaimana? Setuju kan? Dan terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada kalian yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Dan follow juga Instagram DC Indonesia ya. Terima kasih. Berikut adalah sinopsis komik dari detektif komik Fall of Batman. Review komik detektif komik Fall of the Batman adalah serial dari Arc Detective Comics atau sebuah kisah dari edisi seri detektif komik volume 1 dengan jumlah isu. Masalah ada 5 bagian yang dimulai dari isu 969 hingga 973 dan berada pada era DC Universe Rebirth. Bagian pertama diterbitkan pada tanggal 22 November 2017, bagian kedua diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2017. Bagian ketiga diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2017. Bagian keempat diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2018. Dan bagian finalnya diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2018. Oke, langsung saja ke ceritanya. Terlalu formal kali pun jenuh pula ya kan? Bagian 1. Cerita oleh James T. Tynion. Digambar oleh Joe Bennett dan Sal Regla. Pewarnaan oleh Jason Wright dan penulisan teks oleh Sal Cipriano. Judul edisi United for the Last Time. Pada halaman pertama, di depan kantor wali kota terlihat wali kota terpilih yang baru di Gotham. Wali kota itu bernama Michael Akins. Di sana dia ditanya oleh para wartawan mengenai pendapatnya tentang peningkatan jumlah anggota Batman Family yang menghasilkan semacam pasukan terorganisir rahasia. Dia menjawab bahwa dia tahu betapa berharganya bantuan Batman selama bertahun-tahun ini, tetapi dengan menambahkan anggota tersebut bahwa Gotham tidak membutuhkan itu karena Gotham sudah memiliki polisi, satu-satunya yang membantu pekerjaan Batman, dan itu membuat polisi Gotham tidak membutuhkan bantuan yang lebih dari Batman. Kemudian kita diarahkan ke Arkham Asylum. Di lounge pengunjung dengan keamanan yang rendah. Di sana ada Stephanie Brown alias Spoiler sedang berbicara dengan Lonnie McKean alias Anarki. Mereka membahas tentang kata-kata wali kota yang ada di televisi. Stephanie mengklaim bahwa tidak ada alasan untuk tidak setuju dengan jumlah Batman Family karena dengan kehadiran mereka tentunya membuat kenyamanan orang lebih aman dan terjamin. Sebaliknya, Anarki memperhatikan bahwa kekuatan serangan militer seperti yang diwakili oleh keluarga kelelawar adalah sesuatu yang dapat memilih tujuannya untuk seluruh kota, sehingga ketegangan rakyat Gotham adalah respon yang sehat untuk mempertanyakan status quo, bahkan jika itu berarti seseorang akan terluka. Dia pun mengundang Stephanie untuk bergabung dengan Victim Syndicate dan untuk penyangkalannya, dia memberinya alamat untuk pergi dalam beberapa minggu untuk melihat sendiri. Kemudian, terserah dialah yang menentukan. Tapi sepertinya dia berusaha untuk mempengaruhi Spoiler agar bergabung dengan kubu Victim Syndicate. Setelah itu, ketika Spoiler saat akan bergegas keluar dari Arkham, tiba-tiba dia dihentikan oleh Basil Karlo alias Clayface. Tapi sayangnya, Stephanie tidak memperdulikannya. Sebenarnya, dia ingin memberitahu pacarnya Red Robin telah kembali dari kematiannya, tetapi tidak sempat memberitahukannya karena Stephanie langsung meninggalkannya. Di tempatnya, Stephanie menggunakan kostum Spoiler. Saat itu juga dia berkomentar tentang bagaimana Anarki mengingatkannya pada tim atau Red Robin atas kepercayaan dirinya dalam cara membantu orang lain. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintunya. Seseorang mencoba menjelaskan seluruh situasi kompleks yang dia alami. Tiba-tiba dia menutup pintunya dan menangis sambil mengucapkan untuk memintanya agar diam. Kemudian Stephanie pun melompat ke arahnya dan menciumnya dengan penuh gairah.
Ya, spoiler merindukan Robin. Pasca berhasil lolos dari penjara Mr. Oz di arc A Lonely Place of Living, Red Robin akhirnya bertemu dengan spoiler. Tim Drake memberitahunya bahwa dia sekarang mengerti apa yang perlu dia lakukan dan bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk menyelamatkan dunia. Kemudian dia akan berhenti bertindak untuk main hakim sendiri seperti yang dia janjikan kepadanya. Spoiler tidak yakin dia akan diterima kembali oleh keluarga kelelawar, tapi tim meyakinkannya. Selanjutnya, 3 minggu kemudian, Drury Walker alias Killer Moth bersiap-siap untuk melakukan pertemuan penting dengan perwakilan besar dari organisasi kejahatan paling kuat di Gotham. Ketika tiba di sana, seorang anggota yang bernama Whisper Gang membubarkannya dengan arogansi. Killer Moth marah dan menyatakan bahwa mereka semua takut akan kekuatan serangan yang baru dikembangkan dari orang-orangnya kelelawar. Jadi mereka membutuhkan perlindungannya. Sebagai insentif, dia menggoda calon pelanggannya dengan pengumuman pasukannya sendiri yang terdiri dari Firefly, Ratcatcher, Mr. Zsasz, dan terutama Solomon Grundy yang terkuat karena mereka semua keluar dari bayang-bayang untuk bergabung dengannya. Sementara itu di rooftop, ternyata ada Batwoman alias si Catherine Kane dan Red Robin si pacarnya spoiler. Mereka menyaksikan adegan tersebut. Mereka mendengar semua percakapan para anggota gangster itu. Drake berpikir bahwa Killer Moth akhirnya membuat ide baik untuk dirinya sendiri, tetapi tidak bagi Batwoman. Dia menyampaikan bahwa itu adalah ide yang buruk. Ternyata spoiler dan Orphan menunggu di bawah. Mereka menunggu instruksi selanjutnya dari Batwoman dan Robin yang sedang berada di rooftop. Sebelum aksi berlanjut, Red Robin dan Batwoman sedang berdiskusi tentang hubungan Robin dan spoiler. Sebenarnya Red Robin berbohong kepada spoiler. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa dia tidak akan kembali ke sekolah dan bahwa dia sebenarnya berniat untuk menjadi Batman. Meskipun versi yang berbeda dari Bruce Wayne atau dirinya di masa depan. Sambil terus memantau keadaan di dalam, tiba-tiba curhatan Robin dihentikan oleh panggilan masuk dari Azrael. Dia telah menutup pintu masuk dan memberikan semua anggota Batman Family agar bersiap-siap untuk melakukan aksinya. Para perwakilan penjahat itu pun dikejutkan oleh kemampuan Killer Moth untuk membuat Grundy bekerja untuknya, karena dia menyatakan dengan harga $500.000 dirinya untuk melindungi timnya. Sayangnya, Grundy ternyata adalah Clayface yang sedang menyamar. Clayface sukses menjadi aktor perannya pada saat ini. Oke, lanjut. Setelah Solomon Grundy berubah yang ternyata adalah Clayface, maka saat itu juga Batwoman dan para Gotham Knight. Di sana ada spoiler, si Cassandra Cain alias Orphan, lalu tentunya Clayface dan Red Robin. Red Robin berhasil mengalahkan Killer Moth. Kemudian kita ke halaman selanjutnya. Di kantor wali kota Gotham, Michael Akins, si wali kota yang baru menetap, memberhentikan salah satu kolaboratornya. Ternyata di sana dia dikunjungi oleh Batman. Wali kota dengan jelas menyatakan bahwa penurunan kejahatan pasti akan membantunya secara politik, tapi dia juga khawatir tentang arah yang diambil dari anggota Batman karena seorang penjahat bernama Clayface bergabung dengan Batman Family. Dia pun mempertanyakan keberadaannya dalam tim Batman dan penggunaan beberapa remaja sebagai anggota di dalamnya. Si wali kota baru terpilih ini pun memastikan bahwa publik akan bergejolak jika mereka tahu tentang ini. Batman menjawab bahwa dia seharusnya tidak menjadi orang yang terlalu sibuk dengan urusannya dan juga banyak bicara. Sementara itu dalam jabatannya sebagai wali kota, dia menerima putra Hamilton Hill yang seorang politisi korup sebagai wakilnya untuk mendapatkan jabatan sebagai wali kota Gotham. Namun si wali kota Akins ini tampaknya tidak takut dengan tudingan ini. Kemudian bertanya dengan wajah yang ketat, di mana ini akan berakhir. Sepertinya wali kota yang baru ini tidak segan dengan Batman. Ya, kita lihat saja perkembangan cerita ini ya. Di lokasi yang tidak diketahui, Anarki berbicara dengan bosnya, First Victim, mengenai seberapa dekat spoiler untuk memahami dan memihak mereka. The Victim tidak khawatir tentang semua itu. Bahkan walaupun kembalinya Red Robin, si Tim Drake, dia juga mengklaim bahwa semuanya telah digerakkan untuk jatuhnya keluarga Batman di salah satu tangan mereka sendiri. Di mana di saat itu dua orang berpakaian polisi membantunya mengenakan pakaiannya. The Victim yakin Batman Family akan jatuh di tangannya. Dan dia sekarang dikelilingi oleh anak buahnya dari Victim Syndicate. Di situ ada Madame Crow, Mr. Noxious, Moodface, The Mute, dan Anarki sendiri. Dan dia berkata, mereka akhirnya akan tahu apa artinya menjadi korban. Dan berlanjut ke bagian 2.
Sekarang kita masuk ke bagian 2, diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2017 dengan judul The Syndicate Strikes. Tim alias Red Robin bermimpi bertemu Batman. Kemudian terbangun dari mimpi buruk tentang masa depannya yang memperingatkannya bahwa dia dan para Gotham Knights atau Ksatria Gotham akan binasa. Stephanie menenangkan dan menghiburnya, kemudian memintanya untuk beristirahat. Dia pun menepis semua kekhawatirannya itu, menuju ke komputernya dan mengatakan dia bersemangat. Ada beberapa ide baru untuk merekrut Batgirl dan Bird of Prey, yaitu Black Canary dan Huntress, dan membantu polisi Gotham untuk mengarahkan para polisi itu ke panggilan yang tidak terlalu bahaya, yang dimana saat keluarga kelelawar menangani masalah lain yang lebih kejam, yaitu dia akan menciptakan beberapa bat signal dan ditempatkan pada lingkungan yang tertentu. Dia membuat ambulans kelelawar bat signal gratis itu untuk mengirimkannya ke Leslie Tompkins. Stephanie terkejut dan menunjukkan bahwa dia berbicara 800 mil per jam. Tim menjawab bahwa dia memiliki kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan untuk membuat segalanya lebih baik. Dia meninjau semua kasus yang mereka tangani saat dia menjadi tahanan Mr. Oz dan dia tahu dia bisa memperbaiki semuanya. Jadi tidak ada yang salah. Dia hanya butuh lebih banyak waktu. Dan ketika dia selesai, dia akan menjaga dirinya sendiri dan tentunya Stephanie juga. Kemudian kita melihat aksi seru dari Batman, Batwoman, Azrael, dan Batwing. Mereka masuk ke dalam sebuah truk yang melaju cepat dengan membawa Cyber Assassin. Di sana terjadilah perkelahian di antara mereka semua melawan Cyber Assassin. Namun Batwing meretas mereka dan mengetahui bahwa para assassin ini diprogram dengan software yang menyalin gerakan dan taktik pertempuran Ksatria Gotham yang berdasarkan video pengawasan mereka. Batwoman bertanya-tanya, siapa dia dan mengapa? Kemudian di halaman selanjutnya ada Dr. Victoria October bersama Clayface. Sang dokter memberitahukan kepada Clayface bahwa dia hampir selesai dengan penyembuhan untuk bentuk fisiknya yang tidak stabil. Dia juga mengatakan bahwa Clayface bisa kembali menjadi Basil Karlo yang bisa menjadi seorang bintang film lagi. Dia tidak yakin, dan keraguannya itu berasal dari jauh lubuk hatinya bahwa dia dipenuhi dengan kegelapan dan yakin monster yang berbahaya yang ada di dalam dirinya melekat pada jiwanya. Dr. Victoria berbicara tentang peralihannya dari pria ke wanita dan itu tidak memperbaiki semua yang dianggap salah dengan dirinya sendiri. Dia masih tersesat dalam keraguan dan depresi, tetapi dengan pengetahuannya bahwa dia memiliki bagian buruk dan baik dari dirinya membuatnya lebih kuat. Tentu dengan wawasan yang seperti itu akan membuatnya lebih kuat juga. Kemudian Orphan si Cassandra Cain datang menemui mereka dan membawa Clayface pergi bersamanya dalam misi untuk menghajar Cyber Assassin pada sebuah pabrik. Sekarang kita ke markas Batwoman. Cat Kane atau Batwoman yang sedang menjahit lukanya setelah pertarungan dengan para assassin. Tiba-tiba sang ayah, Kolonel Jacob Kane, dia menawarkan untuk membantu jahitan dan dia setuju. Namun sang anak bertanya-tanya mengapa ayahnya menjupainya. Bahwa sang ayah mendengar tentang drone-nya yang diaktifkan untuk membunuh anaknya dan para Ksatria Gotham. Namun dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Setelah jahitan selesai, Batwoman mengatakan kepada ayahnya bahwa hal itu sudah tuntas. Namun Jacob memberitahukan kepada anaknya itu dan dia telah melihat dokumen tentang Ksatria Gotham yang berisi tentang info yang sama dengan rekaman yang digunakan untuk memprogram para Cyber Assassin. Saat itulah Jacob mengatakan bahwa sebenarnya itu adalah Timothy Drake, si Red Robin, bukan Batman yang menjalankan para Ksatria Gotham. Lalu dia menunjukkan kepadanya email yang isinya sebuah video dari Robin yang mencoba merekrut kolonel dan pasukannya untuk bergabung dengan Gotham Knight dalam menghilangkan semua kejahatan kota Gotham. Dalam video itu, Robin mengucapkan, ada banyak kekuatan di tempat kerja lebih besar dari yang kalian sadari dan jika anak itu tidak berhenti, seseorang akan terluka. Jadi jelas ya kalau Ksatria Gotham itu dipimpin oleh Red Robin. Oke, lanjut. Kemudian kita diarahkan ke pertempuran Cassandra melawan Cyber Assassin dan dibantu oleh Clayface. Clayface yang dengan mudah membantai setiap lawannya, tidak peduli robot ataupun tidak, dia bersemangat untuk menghancurkan musuhnya itu. Setelah selesai, mereka pun membahas tentang kedekatan mereka berdua. Kemudian kita kembali ke Stephanie dan Robin yang berada di markas Gotham Knight, Belfry. Stephanie masuk ke pusat komputer, di mana si Timothy Drake masih bekerja tanpa henti di depan layar monitor komputer. Dia pun menghampiri Robin dan mengatakan bahwa rekaman pemrograman Cyber Assassin pasti berasal darinya. Selain itu juga cocok dengan semua pekerjaan pengawasannya, seperti yang dia sampaikan kepada Batman dia akan lakukan setelah kematian tim. Robin menghardik Stephanie. Merasa dia terpojok,
Kemudian dia menarik program dari ponsel yang merekamnya. Ternyata itu dikodekan oleh Money Spider, Lonnie Machin, si anarki. Robin ingin tahu mengapa dia merekam Ksatria dan menjebak Stephanie untuk itu. Lalu Stephanie meninggalkannya. Sepeninggal spoiler, Red Robin mengecek tayangan CCTV di Arkham Asylum. Saat itulah tim menggunakan komputer untuk meretas Arkham Asylum untuk memeriksa keberadaan anarki. Tidak hanya sel anarki yang kosong, dia pun tercengang. Hampir semua ruangan dan lorong di sana juga terlihat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Clayface sekarang di Arkham mengunjungi Glory Griffin, si Mudface. Dia menawarkan agar Dr. October memberinya obat untuk kondisi mereka. Akan tetapi Glory marah dan menolak. Tentu saja Clayface menjadi bertanya-tanya mengapa dia tidak menginginkannya. Mudface pun mengatakan kepadanya bahwa dia ingin terus menjadi Mudface, sehingga setiap kali orang melihatnya, dia adalah seorang monster yang mengerikan. Di saat Mudface menjelaskan hal itu semua, tiba-tiba penjaga keamanan penjara memasuki ruangan dan men-teaser dia dan menahan mereka. Mudface mencondongkan tubuh dan melepaskan gelang Clayface, yang tentu akan membuat Clayface kehilangan kendali. Kemudian cerita pun berlanjut ke bagian 3. Batman in the Asylum yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2017. Seorang penyiar berita yang berdiri di depan penjara Arkham dan memberikan berita update-nya. Wartawan itu mengilustrasikan bagaimana victim syndicate mengambil alih penjara Arkham dan ingin memasuki ke dalam Arkham dengan bantuan dari penjaga suaka. Saat kamera berfokus pada barikade GCPD di depan gerbang, kita melihat seorang reporter wanita berjalan di depan pintu. Dengan keadaan yang gugup, dia menjelaskan bahwa orang seperti mereka yang di Arkham tidak akan menyakiti para jurnalis. Ternyata memang si wartawan itu akhirnya diterima dengan baik oleh Madame Crow dan menyuruhnya untuk tidak merasa ketakutan. Madame Crow menawarkan untuk mencoba obat untuk menenangkan sarafnya, tetapi anarki datang menyelanya, kemudian membawa si wartawan ke pemimpin mereka, First Victim. Reporter tersebut menjelaskan kepada anarki bahwa dia lulus dari perguruan tinggi tahun lalu, dan di tempat kerjanya dia diminta untuk masuk ke Arkham. Jika tidak, mereka akan memecatnya sebagai wartawan. The First Victim berbicara panjang lebar tentang bagaimana Arkham seharusnya menjadi tempat penyembuhan, tapi itu meracuni kota, mengecam orang-orang yang akan mendorong kembali struktur kekuasaan bersama orang gila yang diizinkan untuk menjalankan kotanya dengan compang-camping. Dia menyatakan, kami bukan orang yang menyakiti orang, kami adalah orang-orang yang membantu. Ya, kalimat ini terdengar seperti referensi terselubung ke anarki, tapi secara teknis dia satu-satunya orang di sana yang melawan struktur kekuasaan Gotham. Pernyataan itu licik dan terlalu luas karena Arkham tidak pernah digambarkan sebagai tempat untuk menjarakan kaum revolusioner politik. Ini untuk pasien sakit jiwa yang serius, sosiopat yang kejam, psikopat, dan penjahat karir dengan kekuatan super saja. Wawancara sepertinya berjalan agak melenceng ketika reporter menunjukkan bahwa sindiket membunuh beberapa petugas polisi yang segera diklaim oleh Mr. Noxious atas pembunuhan tersebut dengan senyuman di wajahnya. First Victim memotongnya dan mengatakan mereka hanya melakukan apa yang diperlukan untuk mengejutkan sistem agar mereka menyadari apa yang dilakukannya dengan mendukung Batman. Logika di sini paling banter dari setiap orang yang waras dan berakal sehat tentunya akan mengetahuinya. Kemudian menunjukkan Clayface di balik jendela sel yang terkunci dan menjelaskan bahwa dia adalah penjahat yang direkrut Batman dalam perangnya terhadap orang-orang Gotham. Ya, kita tahu setiap orang normal secara rasional akan tahu bahwa Batman tidak berperang terhadap orang-orang yang tidak bersalah, ya kan? Oke, lanjut. Dia menjelaskan bahwa Batman merekrut penjahat super untuk membantunya melawan penjahat super yang tentunya akan menjadi argumen yang jauh lebih persuasif. Kemudian The First Victim meminta reporter menceritakan kisah Glory Griffin alias Mudface tentang kecelakaan tragis yang menimpanya saat Batman melawan Clayface. Logikanya, reporter tersebut mengingatkannya bahwa orang-orang akan ingin mengetahui tuntutan sindiket yang dijawab oleh si korban. Siapakah maksudnya itu? Wali kota, komisaris Jim Gordon, ataukah Batman? Ketika karakter bertanya tentang pihak ketiga dalam bentuk jamak dan jawaban dalam bentuk tunggal tanpa menjelaskan siapa yang mereka bicarakan, naskah cerita ini dibaca seperti terburu-buru. Yaudah, lanjut ke ceritanya. Kita beralih ke The Belfry, markasnya Gotham Knight. Mereka menonton liputan berita tentang pengambil alihan Arkham oleh Syndicate. Red Robin bertanya pada Batman, apa yang diinginkan Syndicate?
Dia menjawab, mereka ingin Batman untuk membuka topengnya dan menyerahkan diri menjadi Batman. Kemudian spoiler pun berkata bahwa bukan hanya itu saja. Dia menjelaskan itu adalah sebagian dari kesalahannya, dan karena itu ada fotonya tanpa menjelaskan atau menunjukkan foto siapa yang melakukan apa yang dia maksud. Dan itu bagi pribadi mereka karena mereka adalah orang fanatik. Ketika dia pergi ke salah satu pertemuan orang-orang demonstran itu, mereka marah karena mereka merasa lepas kendali dan menyalahkan Batman. Yang tidak masuk akal karena dia benar-benar mengatakan mereka menyalahkan Batman atas perasaan mereka, bukan atas apa yang dilakukan. Oke, lanjut. Red Robin menghukum spoiler karena tidak memberitahu mereka tentang semua ini. Kemudian Batman bertanya apa hubungannya dengan apa yang terjadi di Arkham sambil menonton liputan protes yang terkait langsung dengan sindikat victim. Spoiler memberikan lebih banyak eksposisi yang menjelaskan kepada mereka yang percaya kepada argumen filosofis setengah masak dari victim syndicate, mengoleskan cat merah di wajah mereka agar terlihat seperti first victim, atau seorang teroris yang membantu membunuh beberapa petugas polisi dan mengancam akan melukai atau membunuh orang lain, dan berbaris di jalan-jalan untuk protes Victim Day. Sejak warga kota Gotham mengetahui tentang Batman yang merekrut Clayface, mereka sekarang ingin mengakhiri Batman. Ya, orang-orang Gotham tidak menginginkan sosok Batman. Tentu saja orang-orang marah, mereka ingin mengakhiri pahlawan mereka atas Clayface. Oke, mungkin jika dia bekerja dengan Joker, tentu, tapi Clayface? Ya udah, lanjut terus ke ceritanya. Azrael berkata dia tidak melakukan apapun selain berdiri sepanjang waktu, melihat perdebatan dan diskusi yang sengit di antara para Bat Family di Belfry ini. Kemudian Batwing menunjukkan tata letak Arkham, sedangkan Robin menjelaskan bagaimana mereka bisa membobolnya. Kemudian Batwoman membuat komentar sarkastik tentang bagaimana mereka bisa meminta bantuan musuh bebuyutan mereka, The Colony, untuk membantu seperti yang diinginkan Robin. Batman dan spoiler tentu saja menjadi terkejut. Bahkan saya yang membacakan narasi cerita ini pun lebih terkejut. Tapi ya sudahlah, mungkin ini skenario si penulis, Om Tinion, atau editornya yang punya cerita. Betapa tidak masuk akalnya semua ini. Oke, lanjut. Tiba-tiba Orphan berteriak pada mereka semua untuk berhenti berkelahi dan menunjukkan bahwa teman mereka Clayface perlu diselamatkan. Robin dan Batman lebih banyak berdebat. Tiba-tiba, kring! Telepon pun berdering. Di saluran pribadi Batman yang menelpon adalah Jim Gordon. Tapi yang berbicara adalah Pak Wali Kota Gotham yang baru, Akins. Dia mengancam Batman yang intinya dia meminta Batman untuk ke Arkham sekarang sendirian. Setelah itu, ia juga memerintahkan Batman untuk membubarkan timnya pasca urusan dengan Victim Syndicate usai. Tanpa memberi kesempatan Batman untuk memberikan jawaban, dia pun menutup teleponnya. Batman pun agak gimana gitu ya kan. Sebenarnya cerita pada adegan ini tidak berpengaruh untuk plot cerita selanjutnya. Kalian bisa saja men-skip bagian ini karena ini tidak menambah nilai cerita dan sekali lagi tidak memajukan plot cerita. Oke, lanjut. Setelah mengetahui apa yang disampaikan Orphan si Cassandra, Batman pun menyampaikan kepada mereka semua untuk memutuskan menjadi beberapa tim untuk menangani para demonstran hari korban atau Victims Day, sedangkan dirinya pergi ke Arkham sendirian. Kemudian selanjutnya ada 2 halaman Moodface yang menyiksa Clayface di dalam penjara dengan sebuah argumen yang hanya mengulangi semua yang telah mereka berdua katakan satu sama lain beberapa kali, di mana Clayface berjuang untuk mempertahankan kewarasannya saat dia disiksa oleh Moodface. Kemudian di halaman berikutnya, Batman tiba di Arkham. Sebelum masuk ke dalam Arkham, dia berbicara dengan Jim Gordon pada 1 halaman penuh. Batman bertanya pada Jim, mengapa dia setuju dengan ini? Gordon pun menjawab, itu anak-anak Batman, kau tahu bagaimana perasaanku tentang anak-anak. Setelah itu, Batman pun masuk ke Arkham Asylum. Setelah memasuki pintu gerbang, ternyata ada anarki yang menunggu dekat pintu gerbang. Mereka berdebat dan memperdebatkan semua alasan mengapa para sindikat melakukan ini. Kita tinggalkan saja pembicaraan mereka berdua. Akhirnya Batman pun bertemu dengan pemimpin Victim Syndicate, First Victim. Setelah melakukan dialog yang cukup panjang, akhirnya Batman bersiap-siap untuk bertarung melawan semua musuh yang ada di sana. Coba tebak, siapa yang akan memenangkan pertarungan itu? Ya, pasti Batman lah. Oke, lanjut. Kemudian kita beralih ke Bat Family. Di sana ada Red Robin, Spoiler, dan Orphan yang sedang di atas atap gedung yang memperdebatkan aksi para demonstran yang mereka pantau. Robin yang membuka komputer hologram melihat tata letak Gotham, dan tidak ada jalan yang bisa mereka lalui oleh para demonstran itu.
Orpen kemudian menunjukkan selokan di bawah lokasi protes semua terhubung ke Arkham, dan Robin pun membenarkan ide Orpan tersebut. Oke, lanjut. Batman mengalahkan Syndicate dan para penjahat yang lainnya, dan berteriak pada Jim Gordon untuk mengirim polisi ke tempat itu. Tetapi tiba-tiba First Victim tertawa. Tentu saja Batman pun menjadi heran. Apanya yang lucu? Ternyata selama ini Batman bertarung dengan Clayface yang lagi menderita disiksa oleh Moodface. Akhirnya menjadi tidak terkontrol. Melihat Moodface yang terpental keluar dekat mereka, Batman pun langsung teringat dengan Clayface yang sekarang menjadi gila karena penyiksaan yang terus-menerus dari Moodface. Dia menggeram dan Batman menarik kembali para polisi yang sudah masuk ke Arkham. Ya, sekarang yang ingin dilakukan Clayface hanyalah untuk membunuh Batman dan para Gotham Knight. Batman pun bersiap-siap untuk aksi berikutnya. Wih, seru ya? Ya, langsung ke bagian keempatnya. Bagian keempat dengan judul Unstoppable dan diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2018. Di halaman pertama, Clayface menyampaikan bahwa dia benar-benar monster dan orang jahat yang menyakiti orang saat dia menyerang Batman. Kemudian dia mengancam untuk pergi ke Belfry dan membunuh tim Drake secara nyata. Batman tidak mempercayai pernyataan Clayface bahwa dia benar-benar menjadi jahat. Akhirnya mereka pun berkelahi. Walaupun Batman terpental jauh ketika Clayface menerjangnya hingga ke salah satu ruangan villain Batman, di mana di gambar itu ada kostum Penguin, Deathstroke, Riddler, dan ada topengnya Bane, dan melihat ada pistolnya Mr. Freeze. Lalu dia pun mengambil pistol S-nya Mr. Freeze dan membekukan Clayface. Dengan mudahnya Clayface pun tak berkutik. Ternyata di luar Arkham, Komisaris Gordon memberikan informasi bahwa First Victim dan Anarchy melarikan diri. Kemudian dia menyadari hal itu bahwa Clayface hanyalah umpan. Dia menghubungi Batwoman untuk memperingatkan tim agar segera bertemu di Belfry. Ketika di depan Arkham, sebelum dia berangkat ke Belfry, Batman bertemu dengan wali kota Akins. Si wali kota ini bersikeras agar dia menyerah untuk mencoba merehabilitasi Clayface karena dia adalah monster. Namun Batman pun menjawab, "Aku juga." Kemudian berjanji untuk memperbaiki segalanya lalu meninggalkannya. Selanjutnya Anarchy dan First Victim berada di depan laptop melihat protes yang mereka buat untuk membangun permusuhan terhadap Batman. Anarchy merekomendasikan First Victim pergi ke barisan aksi massa protes untuk menggalang dukungan, tapi Victim mengatakan dia ingin melihat Batman dan para anggotanya itu mati. Di halaman selanjutnya, Dr. October mengoceh. Dia menjelaskan bagaimana Clayface berpotensi diselamatkan oleh serum eksperimentalnya, tapi dia masih akan rusak. Namun dia bisa diselamatkan. Dia sangat kesakitan dan lain sebagainya lah. Yang penting pada gambar ini, Dr. October menjelaskan kepada mereka semua bagaimana kondisi Clayface untuk menjadi normal kembali. Kemudian Red Robin dan Spoiler berdebat tentang para pengunjuk rasa sebelum dia bertanya-tanya di mana Batwoman berada. Ternyata Batwoman bertemu ayahnya, Kolonel Jacob Kane, yang memberinya senapan dari Ulysses Armstrong yang dibuat oleh The Colony. Senjata itu dapat mengguncang struktur molekul Clayface dan bisa membunuhnya. Namun Batwoman mengatakan Batman tidak akan pernah setuju dengan itu. Ayahnya kemudian meyakinkan anaknya itu bahwa dia pasti bisa melakukannya. Lalu dia pun pergi meninggalkan ayahnya. Di halaman selanjutnya, di saluran pipa di bawah kota Gotham, Batwing dan Azrael sedang berpatroli. Tiba-tiba Clayface menyerang. Di Belfry, Batman yang sedang menghubungi Azrael dan Batwing, tiba-tiba Clayface datang ke tempat mereka dan terjadilah pertempuran yang sengit kembali di antara Clayface dan Batman. Clayface mengancam akan membunuh Batwoman, tetapi Batman menghentikannya. Kemudian dia bertanya kepada Batman, apakah dia akan mereformasi Two-Face atau The Joker selanjutnya, dan mengklaim dia menggunakan Gotham Knight untuk menghindari Arkham. Namun Batman berkata, "Aku tidak peduli dengan kalian." Tiba-tiba, Cassandra yang juga teman dekatnya Clayface memintanya untuk menghindar. Namun Orpen alias Cassandra tidak menghiraukannya dan membuat Clayface langsung kembali dalam bentuk manusianya. Di saat itu alarm berbunyi memperingatkan mereka bahwa Clayface menekan katup pelepas untuk Mudroom atau ruangan lumpur. Semua lumpur yang jatuh dari tubuh Clayface akan membanjirinya, tepat ketika Cassandra membuatnya mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Hal itu tidak hanya membuatnya kembali ke sosok Clayface, melainkan juga membuatnya lebih besar dan lebih kuat lagi. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah, bukankah semua tanah liat itu merupakan bagian dari tubuhnya sebelumnya? Jadi mengapa dia tidak bisa mengendalikan sesuatu yang menjadi bagian dari dirinya di masa lalu? Ya kita ikutin saja cerita ini ya guys.
Ternyata semua itu berakhir dengan first victim bersorak gembira dari helikopter saat Clayface seukuran Godzilla menyembur keluar dari atas Belfry dan menggeram. Cerita pun berlanjut di bagian selanjutnya. Ya, bagian terakhir dari serial Fall of the Batman. Pada selanjutnya, Batman dan timnya tentu harus menghentikan Clayface yang mengamuk melalui jalanan Gotham. Red Robin terluka, dan ini adalah upaya Red Robin untuk menghentikan pembantaian tersebut di final to Fall of the Batman. Oke, inilah dia bagian kelima, King Clayface, The Final to the Fall of the Batman. Rilis pada tanggal 24 Januari 2018. Batman dan Robin berada dalam kilas balik saat mereka membawa Clayface ke tim mereka. Ya, tepatnya pada beberapa bulan yang lalu. Red Robin sangat senang telah mengerjakan proyek yang dia beri nama Mudroom, di mana galon tanah liat psikoaktif ini dapat dibentuk menjadi musuh untuk kepentingan pelatihan. Bagus sekali tim, Batman tidak bisa tidak memperhatikan bahwa tim si Robin terlalu menikmati ini. Batman memberitahu tim bahwa dia membawa Batwoman dan Clayface, dan tentu saja tim sangat gembira. Batman pun ingin memberikan nama tempatnya dengan Cave. Namun untuk tidak menyamakan tempatnya itu layaknya Batcave-nya Batman, dia pun memberitahu Batman bahwa dia menyimpan bel di sini dan ingin memanggil tempat persembunyian terpencilnya ini dengan sebutan The Belfry. Ya, inilah kisah awal mula markas para Bat Family Gotham Knight menjadi The Belfry. Dan mengatakan kepada Clayface, "Selamat datang Clay, apakah kau sudah siap menjadi superhero?" Ya, itu beberapa bulan yang lalu. Kehadiran Clayface ke anggota Bat Family ini berhubungan dengan sejarah Belfry. Tapi sekarang ini masalahnya adalah Clayface berukuran Godzilla yang menginjak-injak Gotham di bawah kakinya, yang bergelombang dengan keras menghancurkan bangunan yang tinggi. Clayface telah menyerap semua lumpur dari Mudroom Red Robin yang sekarang sudah berukuran super. Ya, berukuran Godzilla. Intermezzo. By the way, film Godzilla vs Kong, kalian pilih Godzilla atau Kong yang menang nih? Oke, lanjut. Markas tim Drake yang kita sebut The Belfry hancur. Red Robin mendapatkan luka di kepalanya. Batwoman menyelamatkan tim yang terluka parah. Spoiler, sang pacar kemudian menghampiri mereka. Batman sedang bekerja dengan tim untuk merumuskan rencana untuk memperkecil ukuran Basil. Ia juga meminta Orpen dan Spoiler untuk membawa Red Robin yang saat itu mendadak pingsan ke laboratorium Dr. October di Monster Town dan mempersiapkan apapun yang ada di sana yang bisa membantu menetralisir kondisi Clayface. Batwoman meminta untuk mengawasi keadaan dari bangunan tertinggi. Sementara Azrael, si Jean Paul Valley, dan Batwing alias Lucas Fox diperintahkan untuk kembali ke markas mereka dan mengirimkan pasukan robot Batwing untuk membantunya melawan Clayface yang akan dipancing oleh Batman untuk mendekati Monster Town. Sementara itu, Anarki baru menyadari rencana mobilisasi massa first victim yang berpotensi menimbulkan korban jiwa akibat amukan Clayface. Ia pun mulai menyerang first victim. Bagi Anarki, dia adalah sosok penjahat yang idealis, tidak melibatkan orang-orang dalam aksi kriminalnya. Emang ada penjahat yang tidak melibatkan kesenjangan sosial? Ya udah, kita tinggalkan mereka berdua tanpa tahu bagaimana hasil perseteruan mereka. Waktu hampir habis untuk Clayface saat tim mengembangkan serum untuk mengembalikan Basil Karlo dalam keadaan mirip manusia. Serum perlu diberikan oleh Cassandra atau Orpen langsung ke otak atau korteks cerebralnya, dan dialah yang paling bisa melakukannya karena dia dekat dengan Clayface. Harapannya, Orpen nanti bisa mengajak bicara Basil dan menghilangkan rasa emosinya saat ia kembali ke sosok Clayface. Di sisi lain, Robin yang baru siuman dari pingsannya ditemani oleh sang pacar, Spoiler. Tiba-tiba Anarki muncul dan menyerahkan tubuh first victim yang telah ia lumpuhkan kepada mereka berdua. Ternyata dari perseteruannya dengan first victim, Anarki berhasil mengalahkannya. Sebelum pergi, Anarki menyerahkan flash disk yang berisi informasi mengenai para anggota victim syndicate, khususnya first victim. Sementara itu, pasukan robot Batwing ternyata tidak berdaya melawan Clayface. Azrael yang menjadi pilot drone robot pun mengalami efeknya. Batwoman menghubungi Batman dan memintanya untuk mempertimbangkan solusi lain yang lebih permanen. Mendengar Batwoman barusan menerima senjata dari The Colony, Batman menolaknya mentah-mentah. Tak lama, Orpen berhasil menyuntikkan serum ke dalam otak Clayface. Dalam momen yang mengejutkan, Basil Karlo memang kembali ke wujud manusianya. Dan kita melihat momen yang menyentuh saat mereka berdua meratapi hubungan mereka dan betapa dekatnya mereka berdua. Sayangnya, semua tidak berjalan sesuai rencana. Di sana kita melihat bahwa Cassandra menerima panggilan dari Batwoman agar dia menutup matanya. Dengan air mata yang berlinang, dia menyaksikan Basil tertembak oleh Batwoman dengan senapan yang diberikan ayahnya pada bagian sebelumnya. Dan cerita pun selesai. Sungguh ini merupakan ending cerita yang sedih bila kita langsung membaca komiknya, di mana Cassandra yang begitu dekatnya dengan maksudnya Basil Karlo, dia menyaksikan di depan matanya bahwa Basil tertembak di depan matanya.
Bagaimana pendapat kalian mengenai video komik detektif komik Batman Fall of the Batman ini? Tulis ya di kolom komentar di bawah deskripsi video ini. Dan jangan lupa share video ini dan tekan tombol sukanya. Dan kita pun sudah berakhir di ujung video. Tanpa penutup yang membosankan, salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia.